Gimana sih personal orang itu terkait dengan bucin dengan hubungannya gitu? Oke. Iya sih, kayak kalau misalnya kita ngomongin tentang pacaran ya sih, kalau misalnya cinta itu harus berkorban. Lingkungan yang toxic. Bener. Karena sekarang itu lagi tren tuh namanya sleep call. Karena bahasa cinta kita kan beda-beda ya. Ada mungkin orang bahasa cintanya itu dengan kata-kata. Kalau kata orang kayak word of affirmation, dia suka tuh kayak selamat pagi cantikku, gitu-gitu ya. Tapi ada juga mungkin yang geli digituin gitu, gak usah jauh-jauh deh aku gitu. Misalnya kayak selamat pagi cintaku, itu harus ngasih aku kata-kata manis. Gitu tuh kayak gimana ya, kayak dibentuk dari kita kecil sih aku lihat. Halo semua, selamat datang di obrolan tanpa sensor, Real Talk No Filter. Jadi hari ini kita akan membahas dengan topik yang bucin dan toksik terhadap hubungan. Nah, saya sendiri nggak sendirian di sini. Saya akan ditemani oleh Kak Bella. Halo Kak Bella. Kak Bella, boleh bisa kenalkan sama kawan-kawan sini. Mungkin ada yang belum tahu lah. Oke. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama aku Bella. Boleh panggil Bella aja. Terus kalau misalnya ngomongin latar belakang, aku sekarang lagi aktif di Suara Mentari, kolektif yang geraknya itu di isu kekerasan seksual sama di isu gender. Terus juga sekarang semester akhir jurusan psikologi. Itu sih, Kak. Oke. Nih, Kak Bella, pada episode kali ini kita mau ngomongin soal bucin nih, Kak. Oke. Bucin, udah cinta atau self love gitu. Nah, karena berhubung bucin ini tidak terlepas dari toxic sebenarnya, Kak. Red flag lah gitu ya kan. Mungkin Kak Bella bisa jelasin dulu lah dari sisi apa ya, psikologisnya terkait dengan gimana sih personal orang itu terkait dengan bucin dengan hubungannya gitu. Oke. Iya sih, kayak kalau misalnya kita ngomongin tentang pacaran anak zaman sekarang gitu ya, pasti kayak orang bilang, ih bucin banget ya anak zaman sekarang gitu, kayak apalagi orang tua ya suka bilang kayaknya mama dulu gak kayak gitu deh, kayak papa dulu gak kayak gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin bucin kayak gitu nggak lepas dari gimana cara kita mandang berhubungan sama orang lain sih, Kak. Kayak kita kan sering banget ya kayak didoktrin sama narasi kalau misalnya cinta itu harus berkorban, cinta itu pokoknya kamu nggak apa-apa kok kamu sedih, nggak apa-apa kok kamu harus kasih effort sebanyak-banyaknya, itu namanya cinta. Cinta itu kan pengorbanan, tapi kan sebenarnya ya nggak selamanya harus kayak gitu. Malah bukan cinta kalau misalnya kita harus kayak berkorban terus-menerus gitu loh. Terus kalau misalnya cinta harus kayak dikaitin sama berkorban terus-menerus, jatuhnya malah nyiksa diri sendiri kan ujung-ujungnya, dan kita kadang nggak ngeh sama itu karena kita udah terbiasa sama itu tadi, narasi-narasi tentang kalau cinta tuh pokoknya harus berkorban, kalau cinta tuh pokoknya harus ngelakuin ABCDE, padahal kan nggak juga gitu sih. Jadi terjebak lah dalam lingkungan yang toksik itu. Bener. Jadi kalau lihat insan anak muda nih, anak muda itu kan terkaitannya dengan cinta bersama pasangannya, terus hari-hari itu karena sekarang itu lagi tren tuh namanya sleep call, gitu, sleep call. Kan nggak, kita tuh tiap waktu, tiap menit harus hubungi pasangan gitu. Itu tuh termasuk bucin nggak sih Kak menurut Kakak? Aku lihatnya sebenarnya ya Kak, kalau misalnya ngomongin bucin salah nggak kira-kira? Aku bisa bilang nggak salah gitu, terserah karena bahasa cinta kita kan beda-beda ya. Ada mungkin orang bahasa cintanya itu dengan kata-kata. Kalau kata orang kayak word of affirmation, dia suka tuh kayak selamat pagi cantikku, gitu-gitu ya. Tapi ada juga mungkin yang geli digituin gitu, gak usah jauh-jauh deh aku gitu. Misalnya kayak selamat pagi cintaku, gue blokir gitu kan. Makanya kaitannya tuh erat sama bahasa cinta aja sih. Ada orang yang mungkin bahasa cintanya adalah dihubungin secara rutin, kayak harus sleep call, harus ngabarin di mana. Nah sebenarnya yang jadi masalah itu kalau misalnya kita maksain bahasa cinta kita ke orang yang nggak sesuai gitu. Misalnya nih aku suka dihubungin terus-menerus, pacarku ngubungin terus-menerus. Kalau misalnya aku menerima, nggak apa-apa, karena konsensual kan, sama-sama oke dengan hal itu. Yang jadi masalah itu ketika misal bahasa cintaku adalah aku ngubungin terus-menerus, sementara pasanganku, dia nggak suka, dan kita maksain itu. Kayak, kamu kalau sayang aku, kamu harus nerima. Kamu kalau sayang aku harus rutin kayak gini. Nah itu bisa jadi salah satu awal penanda ya toxic relationship gitu. Intinya kayak kalau misalnya sama-sama oke dengan hal itu ya nggak apa-apa, tapi kalau udah memaksakan, udah pokoknya harus diturutin, udah ngancem-ngancem, nah itu sinyal yang benar-benar
harus benar-benar dianggap sebagai oh kayaknya ini ada yang salah deh gitu. Jadi anak muda sekarang ini kan banyak banget lah tuntutan dari apa ya, katanya standar TikTok lah gitu kan, standar TikTok. Kemudian apa ya, ada tadi apa namanya tuh bahasa cinta gitu tuh, bahasa love language kalau kata anak-anak language gitu kan. Nah itu menurut Kak Bella, apakah apa ya itu tuh dibuat oleh ya ada yang membuat bahasa-bahasa cinta itu, atau itu datang dari diri kita sendiri? Sebenarnya kalau ngomongin tentang love language tuh ada teori di psikologi sih Kak, tentang kayak gimana cara kita menyampaikan dan menerima cinta. Tapi kalau misalnya ditanya love language ini datangnya dari orang lain atau kita, aku sih selalu percaya gitu love language itu adalah gimana cara kita mandang cinta itu selama ini. Kayak misal aku selalu dapat bahasa-bahasa cinta yang berbentuk kalimat dari orang tuaku, dari mungkin keluargaku di masa kecil dan semacamnya. Aku lihatnya dari kecil, oh kalau orang cinta sama aku berarti dia harus kasih kata-kata yang manis. Nah itu kan nanti membentuk pola dong. Mungkin nanti kalau misalnya aku udah 20 tahun, 30 tahun dan semacamnya, aku tuh udah terbiasa, oh kalau misalnya orang cinta sama aku berarti orang itu harus ngasih aku kata-kata manis. Itu tuh kayak gimana ya, kayak dibentuk dari kita kecil sih aku lihatnya. Kayak bahasa cinta itu adalah gimana cara kita nerima cinta selama ini. Itu pasti kan ngebentuk pola tuh gitu. Itu dari latar belakang kita ya. Iya benar. Bucin itu nggak terlepas dari toksik juga sebenarnya. Iya sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan kebucinan itulah yang toksik gitu ya Kak, munculnya tuh toksik seperti itu ya. Apa lagi ya Kak Bella ya? Jadi anak-anak muda sama sekarang ini, dia itu terutama perempuan ya Kak, gitu kan. Apakah di situ ada latar belakang dari ini laki-laki dan perempuan yang mendominasi gitu? Nah biasanya itu gimana sih Kak dari bucin ini? Gitu. Yang muncullah apa toksik-toksik yang ya sehingga yang kita ketika kita kehilangan dia kita depresi dan lain sebagainya. Banyak ketika, ya. Gitu Kak. Sebenarnya iya sih Kak, aku lagi-lagi kayak percaya sih perempuan tuh paling rentan untuk hal-hal yang berkaitan dengan toxic relationship. Tapi bukan berarti mau bilang laki-laki juga nggak mungkin kena juga. Tapi kayak secara lebih banyaknya jadi perempuan gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena lagi-lagi gitu loh, kita tuh hidup di sistem yang patriarkalnya masih kental banget kan. Kayak perempuan harus dipandang sebagai sosok yang lemah lembut. Kalau misalnya cinta itu harus berkorban, kamu harus mengerti laki-laki itu marah karena dia sayang dan semacamnya. Hal-hal yang kayak gitu yang bikin kita jadi abai sama tanda-tanda yang sebenarnya itu mengarah ke toxic relationship. Kalau misal nih kayak ambil contoh, karena keseharianku juga di Suara Mentari ya Kak, kayak banyak kadang dapat laporan-laporan dan mendampingi korban itu banyak sekali mirisnya itu dimulai dari pacaran. Kayak dia ketika pacaran dia tuh sebenarnya udah ada nih kayak pas deket udah ada tanda-tanda kayaknya si cowoknya ini manipulatif, red flag, kasar dan semacamnya. Tapi tetap dimaafin karena apa? Ketika kita tanya, karena aku yakin dia bakal berubah Kak. Karena aku yakin kayaknya pacarku marah karena aku juga yang salah dan semacamnya. Kita tuh kan hidup di orang-orang yang suka bilang kayak ya udahlah kamu maafin aja dia bakal berubah kok segala macamnya. Nah, itu adalah tanda-tanda sebenarnya ya hubunganmu udah di toxic relationship itu gitu. Luar biasa sekali ya. Tapi terkadang kita nggak bisa ya Kak melihat dia itu perempuan itu selalu apa ya? Selalu dinormatifkan untuk lemah lembut sama pasangannya. Iya benar. Sehingga di dalam hubungan dia merasa bahwa aku tuh ada di nomor 2 di pasanganku. Nanti pasangan aku lah yang laki-laki nih khususnya akan membantu jalannya percintaan ini. Dominan gitu, lah gitu dominan lah itu kan. Nah itu tuh gimana Kak? Kalau misalkan perempuan yang misalkan dia yang mendominasi atau akan sama saja sama laki-laki yang mendominasi dengan hubungan. Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu bingung juga sih Kak, karena sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomongin tentang hubungan harus setara ya, kayak bukan effortnya aja yang setara, tapi kayak posisinya, terus kayak kalau misalnya lagi sesimpel ini deh, kayak misal aku pengen makan di mana, pasanganku pengen makan di mana, kalau misalnya kayak dia lebih dominan kan kita juga kayak ngerasa nggak didengar kan, kecuali kalau misalnya kita sama-sama setara tuh, oh kamu pengen makan di sini, aku pengen makan di sini, kita cari tengahnya deh yang kira-kira kita sama-sama mau gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kalau perempuan yang lebih dominan dari laki-laki apakah bakal sama? Ya bakal sama kalau itu tadi, kalau tetap maksain kehendak yang satu lebih dominan dari yang lain gitu. Sebenarnya
nggak terlepas dari itu tadi sih Kak, kayak harus saling tahu lah gitu. Kalau misalnya sama-sama konsensual, sama-sama mau untuk melakukan sesuatu, entah apapun itu ya, bahasa cinta dan hal semacamnya. Nah itu juga sih, kadang kan kita ngomongin konsensual kan hubungannya langsung tuh ke hal-hal yang berhubungan tentang seksualitas dan segala macam. Padahal nggak juga gitu loh. Dalam hubungan berpacaran pun udah ada konsensual, kayak sesimpel kayak tadi, kamu mau makan di mana, itu kan harus konsensual tuh. Terus kayak hal-hal yang lebih besar mungkin kayak kamu maunya kita pacaran ini gimana gitu, kayak hubungannya bakal gimana tuh, kayak flow komunikasi dan semacamnya. Itu kan hal-hal kecil yang sebenarnya berdampak ke bucin yang sehat atau nggak sehat itu tadi gitu kan. Bucin garis keras. Tapi banyak nih kan beberapa kasus orang yang dia sudah kena siksa pasangannya, kemudian dia merasa bahwa aku akan memaafkan dia akan berubah gitu. Itu kalau di sisi psikologisnya apa Kak yang bisa mempengaruhi dia seperti itu? Iya benar banget. Kadang kan kita suka kesel sendiri ya Kak kalau ada kayak gitu, kayak misal dengar cerita dari teman, iya aku tuh sebenarnya udah 2 tahun sama dia kasar banget, tiap hari tuh mukul. Kadang kan kita dalam hati mikir, ya kenapa nggak ditinggalin aja kalau kayak gitu gitu kan. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu, karena secara psikologis kan balik lagi ke pola. Kita itu kadang terbiasa sama pola Kak, dan kita kaitannya sama kayak narasi-narasi tadi, kita selalu terbiasa kayak cinta itu pengorbanan. Perempuan itu harus memaafkan laki-laki. Laki-laki pasti akan berubah. Dia begitu karena marah dan semacamnya. Hal ini kan ngebentuk pola tuh, kayak oh nggak apa-apa dia bakal berubah, oh nggak apa-apa. Ada pengharapan kan di situ. Makanya terbentuklah yang namanya trauma bonding. Kayak polanya tuh akan gitu-gitu aja. Dia kasar, terus udah dia merasa bersalah, dia minta maaf, kita maafin, balik lagi polanya. Dia kasar lagi, terus dia nyesel, dia minta maaf, dia balik lagi. Nah kayak gitu kan polanya tuh bener-bener, kalau misalnya apa ya, kalau di psikologi itu kita suka bilangnya lingkaran setan, karena bener-bener bolak-bolak balik gitu terus kan trauma bonding itu tadi gitu. Ini agak panas ya Kak, bahas terkait dengan psikosis gara-gara begini. Mungkin kita minum santai. Oke. Halo Widi, ada apa nih? Terima kasih. Boleh diminum dulu Kak Bella. Oke, kita cobain ya. Ini aku pesennya strawberry squash. Oke. Jadi ini seger banget untuk kita ngobrol-ngobrol santai. Bener, gitu ya, apalagi panas-panas gini ya. Ini bisa kalian nikmati di rumah Sintas. Kalau misalkan kalian mau baca buku di sini, atau kalian mau tugas-tugas dan atau nongkrong-nongkrong santai sama teman-teman, bisa langsung ke rumah Sintas dan nikmatin ini. Nah, Kak Bella, mungkin kita lanjut ya. Boleh. Udah seger nih. Seger nih kan. Karena memang bagaimana sih Kak membedakan apa ya, ada nggak perbedaan dari pasangan yang red flag dan green flag itu Kak? Apa sih yang bisa membedakan? Mungkin kita bisa beda-bedain terkait dengan karena latar belakangku di Suara Mentari ya Kak, balik lagi kayak ngedampingin korban-korban kekerasan seksual dan semacamnya, kita tuh bisa ngelihat pola dari situ gitu loh. Kayak kebanyakan kalau misalnya ngomongin tentang kekerasan dalam pacaran, dalam hubungan, itu polanya selalu sama. Dia selalu memaafkan, dia memaafkan. Karena apa? Karena ada harapan dia bakal berubah. Padahal sebenarnya tandanya itu udah kelihatan dari awal. Makanya kayak kalau ditanya gimana cara ngebedain yang green flag sama red flag, ya itu tadi, jangan denial gitu bahasanya. Kalau misalnya ada red flag itu tadi gitu loh, jangan jadi matador, ada red flag malah dikejar. Iya kan, kadang gitu ya, apalagi kayak nambah red flag, nambah tertantang gitu. Jangan, karena itu bisa jadi salah satu sebenarnya sinyal kalau misalnya itu adalah tanda-tanda hubunganmu akan toksik, akan beracun nantinya gitu. Kalau misalnya kamu sudah merasa kayak, kok aku sama dia jadi takut ya, jadi takut kemana-mana, jadi takut kalau bilang enggak ke dia, itu kan udah sinyal yang berat banget ya sebenarnya. Tapi kita selalu maafin karena kayak merasa, kayaknya dia marah tadi karena salahku juga, kayaknya ini tadi karena salahku gitu. Jadi apa ya, cara kita bedain green flag dan red flag dari pasangan itu ya dengan peka aja sih. Kayak kalau misalnya udah ngerasa ini kayaknya ada hal yang salah deh, coba refleksi lagi, kira-kira hal yang salah itu akan berdampak sejauh apa. Jangan
ya bagus sih kalau kita menerima pasangan kita apa adanya. Tapi bedain menerima apa adanya sama menolerir hal-hal yang bakal berujung ke toxic relationship gitu. Karena ini Kak, karena latar belakang Kakak dari Suara Mentari, ada hal nggak Kak yang mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan penanganan kasus gara-gara kebucinan ini ya gitu Kak? Mungkin bisa Kakak. Oke, benar. Iya sih, benar banget Kak. Karena kayak kita selama ini kan suka dengar kalau misalnya ada kasus kekerasan dalam lingkup pacaran gitu kan, orang-orang pasti kan suka kayak udahlah nggak usah ikut campur, itu kan hubungan mereka, nggak usah ikut campur hubungan orang dan semacamnya. Kekerasan di ranah personal itu bukan berarti nggak boleh kita tuh harus diem aja, harus ya udahlah itu kan hubungan personal mereka dan semacamnya. Justru kalau misalnya kita ngeaminin itu, kita setuju dengan hal itu, kita sama aja jadi pelaku dong. Apa bedanya kan kita sama pelaku? Karena ngebiarin hal tersebut. Makanya kayak selama di Suara Mentari juga kita suka advokasi dan dampingin korban-korban KS gitu, korban kekerasan dalam lingkup pacaran pun, yang jadi hal paling sulit itu adalah itu Kak, karena polanya selalu berulang. Kadang udah nih kayak dia 2 minggu mungkin dalam tanda kutip sadar, kayak dalam tanda kutip dia udah tahu nih, aku harus pisah Kak, pokoknya sama pasanganku, aku udah tahu ini nggak bagus, ini toksik dan semacamnya. Tapi setelah 2 minggu dia kayak yang tiba-tiba ngubungin, kayak suka, Kak kayaknya aku mau maafin aja, aku kayaknya memang salah kemarin dan semacamnya. Kadang kan kita secara manusiawi kita kesel ya, mungkin kayak ya ampun kasihan nanti kamu ini lagi. Cuman itu tadi kita harus pahamin kalau misalnya secara psikologis mereka rentan. Karena apa? Karena mereka udah kejebak di pola yang beracun tadi. Nggak mudah memang, tapi itulah peran kita biar kita bisa bantuin keluar dari pola itu tadi gitu. Itu pengaruh nggak Kak soal umur lah gitu, kebucinan itu biasanya saya mendapatkan, saya juga karena berlatar belakang dari penanganan kekerasan juga, jadi banyak yang menghubungi itu rata-rata umurnya itu SMA gitu, 17-18, itu waktu di Suara Mentari itu rata-rata umurnya berapa Kak? Kalau di Suara Mentari beragam sih Kak, tapi bener banget kayak paling dominan itu ya itu anak-anak SMA gitu-gitu, anak kayak maba, mahasiswa baru dan semacamnya. Tapi aku ngelihatnya sebenarnya ada pengaruh nggak ya dari umur dan semacamnya? Sebenarnya ada ya, kita bisa kayak lihat ya, kayak semakin muda perempuan, mungkin kayak dalam hal ini kan perempuan ya, lebih fokusnya karena Suara Mentari fokusnya di isu perempuan, jadi kayak semakin muda perempuan semakin rentan dia untuk mendapatkan kekerasan itu sendiri. Karena apa? Karena kayak ketika dia baru lulus SMA kan secara psikologis belum matang, mungkin juga kayak itu pengalaman pertama dia pacaran, dia nggak tahu tuh, apalagi kalau selama ini dia belum tahu, oh ternyata pacaran yang bener itu kayak gini loh, oh ternyata gini loh gitu kan, belum ada contoh mungkin, jadi lebih rentan buat kena toxic relationship itu. Mungkin Kakak ada apa ya, satu pesan lah untuk anak muda biar terhindar lah dari si ketoksikan relationship ini. Apa ya, kayak pesanku tuh cuma satu sih, kayak aku bilang tadi, kalau ada red flag jangan dikejar. Kalian tuh bukan matador, nggak usah dikejar. Kalau udah kelihatan nih pasangan kalian udah yang kayak, duh kok sama dia aku was-was terus ya, kok sama dia aku takut bilang enggak karena takut dia nih kalau marah serem banget. Udah sadar kalau misalnya itu tuh adalah tanda-tanda toxic relationship, jangan malah kayak merasa tertantang, enggak Kak, pokoknya aku bisa ubah dia. Kalian bukan panti sosial, jangan mau mengubah orang gitu. Itu sih harus kayak lebih peka aja kalau misalnya udah ada tanda-tanda toksik, tanda-tanda red flag, ya harus refleksi. Oh ternyata ini bukan hal yang baik gitu loh. Ini bakal berefek buruk ke diri kalian sendiri juga gitu. Jadi kalian mesti mengenal sih pasangan kalian gitu. Kalau ada tanda-tanda yang dia sedikit menekan atau bagaimana yang kalian tidak nyaman, atau apalagi sekarang ini Kak banyak sekali kan yang memaksa untuk mengirim video-video yang dan dijadikan ancaman seperti itu. Banyak sekali itu banyak banget seperti itu kan. Ini Suara Mentari juga dapat beberapa kali juga sih Kak. Itu. Jadi kalian bucin boleh, bucin tapi boleh. Jangan menjadi budak jangan menjadi budak yang benar-benar budak gitu, harus melakukan apapun biar disenangi, biar itu. Karena ya kalau misalnya kayak gitu nyiksa diri sendiri loh, bener kan Kak? Mungkin itu Kak Bella obrolan kita itu, mungkin akan ada di episode selanjutnya kita ngomongin tentang bucin yang lebih lebih panas lagi gitu kan, tentang toxic relationship yang gitu kan, apalagi mungkin
kawan-kawan OTS mungkin bisa undang kami lagi ya. Gitu. Boleh banget. Untuk kita ngobrol soal ini. Terima kasih Kak Bella sudah hadir di sini untuk mengisi tentang bucin dan toxic relationship gitu. Oke, ada yang mau tanya kawan-kawan sama Kak Bella, mumpung dia lagi ada di sini nih, tanya-tanya. Waduh, ada Q&A-nya juga ya. Iya. Boleh. Itu lagi disiapin. Oke, wah ada Q&A juga kayak seminar ya. Ayo. Oke, ada pertanyaan. Apa tuh kira-kira? Ini. Oke. Kak Bella, kenapa sih rata-rata cewek tuh suka sama cowok yang green flag? Salah, red flag. Kenapa nih Kak Bella? Iya. Aku juga kadang suka loh, kayak bertanya-tanya kenapa ya, kayak banyak banget narasi kayak yang kayak di TikTok ya, kayak semakin red flag semakin dikejar, kayak pokoknya semakin bad boy semakin tertantang. Karena mungkin kita kebentuk pola kali ya, kayak dari kecil tuh kita selalu merasa kalau misalnya kita mau sesuatu kita harus berjuang. Jadi kayak semakin mudah laki-laki didapatkan kan, dalam hal ini kayak ditanyakan kayak kenapa suka cowok yang red flag gitu. Mungkin kayak buat kita yang selama ini polanya adalah kalau suka sesuatu harus berjuang. Ketika kita ketemu cowok yang mudah didapatkan dalam tanda kutip, kita merasa kayak segini doang, gak ada tantangannya gitu kan. Tapi ketika kita sama cowok yang red flag, itu kan susah tuh buat ditaklukin dalam tanda kutip ya. Jadi kita lebih mudah tertantang, lebih mudah kayak merasa bergairah dan semacamnya. Ya itu lagi, balik lagi gitu ya. Emang seru kan, memang seru memang mengejar cowok red flag, tapi apakah itu sehat? Apakah itu bakal kasih hal yang positif? Kan enggak gitu. Capek Jadi sendiri, capek sendiri nanti. Seru emang seru, tapi kan banyak hal seru lainnya ya. Enggak harus kayak gitu sih Kak. Ada pertanyaan lain lagi nggak? Iya. Habis. Oke. Mungkin itu Kak Bella terakhir pertanyaan dari kawan-kawan kan. Nah, untuk kawan-kawan, aku tadi sudah menutup sebenarnya, tapi ada pertanyaan satu. Terima kasih Kak Bella ya, sudah juga isi OTS, obrolan tanpa sensor, meskipun sensor juga sih. Oke, sekian dulu obrolan kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.